Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Tetap stay at home kan? Baik, pada pagi hari ini Bu Nur akan memperkenalkan diri sebagai guru SMP Negeri 29 Gresik. Nama saya Bu Nur Hidayah, profesi saya sebagai guru bimbingan konseling di SMP Negeri 29 Gresik. Baik, materi pada PLS hari kedua ini, Bu Nur akan berikan yaitu tentang hak dan kewajiban siswa SMP Negeri 29 Gresik. Saat nanti kalian masuk ke SMP Negeri 29 Gresik, kalian akan tahu ini adalah halaman depan dan juga dilihat dari belakang SMP negeri kita. Kemudian ini ada ruang serbaguna yang biasa dibuat untuk pertemuan orang tua wali murid. Nah, sekarang tujuan pada materi hak dan kewajiban siswa adalah agar siswa dapat memahami dan menerapkan hak serta kewajibannya yang diatur oleh sekolah. Tujuan khususnya adalah pertama, agar siswa dapat memahami dan menerapkan hak sebagai siswa di sekolah. Yang kedua, agar siswa dapat memahami dan menerapkan kewajibannya sebagai siswa di sekolah. Ketiga, agar siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajibannya di sekolah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, maka akan Bu Nur jelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban. Pertama, hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, kita miliki, atau kita lakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi dan kita lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ada beberapa contoh hak di sekolah yang nantinya akan didapatkan oleh semua siswa yang menjadi siswa SMP Negeri 29. Yang pertama adalah hak mendapatkan bimbingan dan pengajaran dari guru. Yang kedua, hak untuk belajar, mendapatkan nilai hasil belajar, hak mengikuti semua kegiatan sekolah, berorganisasi di sekolah. Yang keempat, hak mengembangkan minat dan bakat masing-masing. Hak berbicara, hak berpendapat, dan bertanya. Selanjutnya adalah hak bantuan biaya sekolah. Hak memanfaatkan fasilitas dan sarana prasarana sekolah. Juga hak mendapatkan pelayanan khusus bagi siswa inklusif. Nah, ini salah satu contoh hak siswa di SMP Negeri 29. Jadi semua siswa itu nanti jika sudah masuk sekolah, kalian akan mendapatkan hak yang sama dalam belajar mengajar di sekolah, seperti kerja kelompok. Nah, sedangkan karena kalian sekarang berada di rumah, maka cara belajar kalian sedikit berbeda. Kerjanya bukan kelompok lagi, tetapi kerjanya secara individu. Selanjutnya adalah hak untuk bertanya pada guru saat kegiatan belajar mengajar. Seperti contoh
di layar itu ada beberapa teman saat penyampaian materi oleh Bapak Ibu guru sedang berlangsung, nanti kalian diberikan kesempatan untuk bertanya, untuk mengkritik, memberikan saran, ataupun memberikan masukan kepada guru. Nah, ini hak kalian. Harus kalian gunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu malu kalau bertanya. Karena malu adalah kunci ketidaksuksesan. Selanjutnya adalah presentasi di depan kelas. Ini juga hak kalian. Maka kalian harus manfaatkan bisa berbicara di depan umum untuk menyampaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ini kesempatan untuk melatih diri kalian berbicara di depan umum, memberikan penjelasan materi kepada teman yang lain. Ini adalah hak kalian. Selanjutnya adalah ini ada Bapak Ibu guru dan karyawan yang mengikuti upacara Hari Guru. Jadi Bapak Ibu guru kita itu jumlahnya sekitar 52 orang, ada sekitar 17 karyawan dan TU. Nah, ini semuanya nanti yang akan memberikan ilmu, yang mentransfer ilmu kepada kalian di sekolah saat di sekolah. Karena kalian sekarang di rumah, maka nanti pelajaran itu akan ditransfer oleh Bapak Ibu guru melalui daring. Saya perkenalkan juga ini ada ruang perpustakaan. Jadi semua siswa, baik siswa baru atau siswa yang sudah lama, kakak kelasmu yang sudah di sini, itu punya hak memanfaatkan fasilitas sekolah yang namanya ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini berisi tentang buku-buku atau media-media cetak yang intinya adalah disinilah diawali ilmu yang harus dibaca. Dan nanti di sekolah kita itu membaca adalah satu budaya, satu kebiasaan yang nanti akan diterapkan melalui program literasi. Jadi membaca di ruang perpustakaan, itulah hak kalian semua. Semuanya siswa punya kesempatan untuk membaca di ruang perpustakaan tanpa ada perbedaan apakah harus yang pintar boleh membaca, yang tidak pintar tidak boleh membaca, tidak. Semuanya punya hak membaca, menimba ilmu dari buku-buku yang disiapkan, yang disediakan di ruang perpustakaan. Selanjutnya adalah kalian juga punya hak untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang berupa ruang lab komputer. Dari ruang lab komputer ada 3 lab. Lab komputer 1, 2, dan 3, itu nanti kalian boleh memanfaatkan sebagai ruang belajar, tetapi dipandu oleh setiap Bapak Ibu guru mapel yang nantinya akan memberikan tugas melalui media online. Selanjutnya, kalian juga bisa memanfaatkan ruang BK yang fungsinya adalah sebagai tempat untuk memberikan pelayanan baik kepada siswa, kepada orang tua, kepada orang-orang yang punya kepentingan untuk menyelesaikan masalahnya demi kelancaran kalian
dalam belajar di sekolah ini. Nah, ini salah satu contoh kalian punya hak. Jika punya masalah, maka nanti kita mediasi dari guru BK, kepala sekolah, ada wali kelas, di situ ada siswa, ada orang tua yang berkolaborasi untuk menyelesaikan semua masalah kalian. Jadi tidak perlu merasa bahwa kalau di sekolah ada masalah, kalian dibiarkan saja. Tetapi kalian tetap akan diberikan pelayanan, akan diberikan motivasi, akan diberikan solusi yang bekerja sama dengan seluruh pihak yang terkait agar kalian tetap sekolah dengan baik. Ini adalah program pentas seni. Kalian juga punya hak di sini untuk mengembangkan bakat, kemampuan kalian di bidang apa? Di bidang seni. Itu adalah contoh kakak-kakak kelasmu yang tahun kemarin acara pentas seni menampilkan tarian-tarian. Menampilkan kreativitas yang sudah diasah tiap minggu, tiap bulan, yang akhirnya ditampilkan saat acara pentas seni. Ini hak kalian. Kalian harus memanfaatkan. Memang tidak hanya bakat di bidang seni, masih banyak bakat-bakat yang lain. Ini juga bakat di bidang seni yaitu lukis. Di sekolah ada pameran lukisan. Jadi siapapun bisa melukis, kemudian dipamerkan, dilihat oleh semua siswa, dilihat oleh orang tua, dan bahkan pameran ini bisa dipublikasikan agar kita dan anak-anak itu merasa bangga ada keberhasilan di sekolah kita. Yang lainnya adalah bakat olahraga. Kalian juga punya kemampuan di bidang olahraga. Maka kalian berhak untuk mengembangkannya di sekolah ini. Jadi di sekolah itu ada kegiatan ekstrakurikuler yang di situ bisa kalian pilih, di antaranya adalah bakat olahraga kalian bisa dilatih, kemudian diikutkan lomba, dan akhirnya nanti kalian berhak mendapatkan penghargaan. Penghargaan baik di tingkat sekolah, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Ada beberapa siswa kakak kelasmu yang sudah punya banyak prestasi, bahkan sampai tingkat internasional. Nah, itu perlu kalian contoh yang punya bakat, yang punya minat dan kemampuan di bidang olahraga ataupun bidang seni, maka kalian harus berupaya mengembangkannya secara maksimal. Jangan setengah-setengah. Ini juga ada satu kegiatan yang menyenangkan di sekolah kita, yaitu lomba tumpeng Hari Pahlawan. Lomba ini sebagai media untuk mengembangkan bakat anak-anak di bidang boga atau masak-memasak. Jadi lomba tumpeng ini untuk memperingati Hari Pahlawan dengan satu kelas harus mengeluarkan satu tumpeng nasi kuning yang dihias dan kemudian akan dipamerkan di web. Setelah itu nanti
tumpeng ini akan dinilai dan kemudian ada pengumuman pemenangnya. Nah, ini hak kamu yang punya bakat memasak, yang punya bakat menjadi chef, yang punya bakat di bidang boga, disinilah salah satu tempat untuk mengembangkan keahlian kalian. Jangan sampai kalau punya keahlian, kamu tidak mau mengembangkan dan kamu tutup-tutupi, sehingga kalian akan merasa bahwa kalian tidak memiliki hak di sekolah ini. Ini beberapa contoh penghargaan siswa yang punya prestasi, baik dari sekolah, dari tingkat kecamatan, dari kabupaten, dari provinsi. Nah, ini dikumpulkan sebagai bentuk apresiasi bahwa siswa SMP Negeri 29 dalam memperingati Hari Kemerdekaan Negara kita Republik Indonesia tercinta, maka setiap perlombaan akan diberikan juga penghargaan. Selanjutnya adalah kalian punya hak untuk berorganisasi. Organisasi di sekolah boleh kalian ikuti dan kalian berhak. Di antaranya adalah organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Ada juga organisasi KPL. Nah, ini nanti sebagai tempat kalian bisa belajar menjadi pemimpin, belajar mengkoordinir satu kegiatan, belajar menghadapi masalah-masalah orang banyak atau teman-teman yang banyak. Disinilah di sekolah diberikan kesempatan kepada semua siswa untuk menjadi OSIS atau pengurus OSIS dan anggota OSIS. Jadi tunjukkan pada diri kalian bahwa di sekolah itu tidak hanya disuruh belajar matematika, tidak hanya disuruh belajar bahasa Inggris, tapi di sekolah akan ditanamkan beberapa jiwa kepemimpinan dan kemudian kalian diajari untuk berorganisasi, untuk mengkoordinir orang banyak, untuk menghadapi orang banyak, untuk mengambil keputusan, untuk memberikan contoh yang baik kepada anggota-anggota teman-teman kita. Nah, disinilah tempatnya. Kalian punya kesempatan yang baik, semuanya punya hak yang sama. Oke, selanjutnya adalah kita memberikan contoh kewajiban siswa di sekolah. Kewajiban siswa di sekolah yang pertama adalah belajar. Meskipun pada pagi hari ini ada yang menonton video ini dengan tidur-tiduran ataupun dengan lesehan, tapi kalau kalian mendengarkan, menyimak dengan baik video ini, di sini adalah kamu sudah melaksanakan yang namanya proses belajar. Jadi proses belajar itu yang dulunya kamu tidak tahu bisa menjadi tahu. Dulunya kamu tidak paham, sekarang menjadi paham. Tahu apa? Tahu, oh siswa SMP Negeri 29 itu ternyata punya hak, punya kewajiban. Nah, itulah yang namanya proses belajar. Dan kalian meskipun model belajarnya adalah daring atau dalam jaringan, maka proses belajar ini tetap dikatakan sebagai kewajiban yang sudah kamu laksanakan. Yang kedua adalah
kewajiban menjaga nama baik sekolah. SMP Negeri 29 Gresik adalah salah satu SMP yang memiliki banyak prestasi, yang memiliki banyak guru-guru berprestasi. Bahkan SMP Negeri 29 ini memiliki 3 guru prestasi, memiliki kepala sekolah yang berprestasi, memiliki instruktur-instruktur nasional yang punya prestasi, memiliki guru-guru yang memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi kalau misalnya SMP Negeri 29 ini prestasinya bagus, kemampuan gurunya sudah bagus, tinggal siswanya. Kalau siswanya bagus, kemudian punya kemampuan yang bagus, apa yang harus dilakukan? Yaitu menjaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah berarti menjaga alma mater kalian, menjaga sekolah kita bersama. Apapun yang kalian lakukan, jika kalian memakai label SMP Negeri 29, dimanapun kamu berada, kalau hal yang positif yang kamu lakukan, maka SMP Negeri 29 ini akan mendapatkan nama baik. Tapi kalau kalian di luar sana melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kamu termasuk siswa yang melanggar kewajiban, yaitu mencoreng nama baik sekolah. Nah, ini pasti nanti ada hukuman atau sanksi bagi siswa yang mencoreng nama baik sekolah. Baik itu di sekolah sendiri ataupun di masyarakat. Yang ketiga adalah kewajiban mentaati tata tertib sekolah. Di SMP Negeri 29 ini ada yang namanya poin prestasi dan poin pelanggaran. Ini nanti akan dipraktekkan meskipun kalian belajar di rumah atau BDH ya. Belajar di rumah, poin ini akan tetap diberlakukan. Poin ini nanti akan diterapkan meskipun siswa tidak berada di sekolah. Jadi memang aturan tata tertib, poin prestasi dan pelanggar ini adalah sebagai bentuk aturan yang sudah disatukan di dalam satu jurnal yang nantinya itu setiap hari akan diisi oleh Bapak Ibu guru, siapapun jika Bapak Ibu guru memiliki catatan tentang prestasi kalian, maka kalian akan mendapatkan nilai atau poin. Tetapi jika kalian melakukan pelanggaran atau tidak taat tata tertib, maka kalian mendapatkan poin negatif. Jadi untuk poin prestasi dan pelanggaran ini nanti akan dibahas lebih detail dan di buku PLS kalian sudah ada, kalian sudah bisa baca apa saja yang diberi poin plus, apa saja yang akan diberikan poin minus, sehingga semua siswa punya kewajiban berlomba-lomba untuk meningkatkan poin prestasi, bukan menambah poin pelanggaran. Yang keempat adalah kewajiban biaya sekolah. Biaya sekolah ini memang ada bantuan operasional sekolah dari pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah
pusat yang namanya BOS. Tetapi untuk beberapa kegiatan memang siswa punya kewajiban untuk memenuhi biaya sesuai dengan program yang nantinya program ini akan disepakati oleh sekolah dan oleh orang tua atau wali murid. Biaya apa itu? Semua nanti akan disampaikan secara transparan. Jadi tidak ada pungli, tidak ada pungutan-pungutan liar yang tidak bertanggung jawab. Semua program jika ada biayanya, maka orang tua akan dihadirkan. Jika itu memungkinkan saat suatu hari nanti keadaannya sudah normal kembali. Karena hari ini tidak tahu sampai kapan kegiatan daring ini berakhir, biaya sekolah itu mengikuti instruksi dari sekolah ataupun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Selanjutnya adalah kewajiban bekerja sama atau kolaborasi siswa, orang tua, dan sekolah. Jadi setiap kegiatan, baik siswa itu punya prestasi, maka nanti orang tua akan diberikan informasi. Jika siswa melakukan pelanggaran dan banyak masalah, itu juga orang tua akan dihadirkan, diajak untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi jangan khawatir kalau nanti di sekolah kalian akan dilepas begitu saja. Tetapi kalian akan tetap diberikan pelayanan, tetap diperhatikan, tetap menjadi prioritas bahwa di sekolah ini kalian tidak dibeda-bedakan. Selanjutnya adalah kewajiban menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan sekitar. Termasuk kalau di sekolah ada piket kelas. Jadi setiap pagi siswa itu ada piket atau piket dilakukan setelah pulang sekolah. Intinya adalah kelasnya harus bersih, harus rapi, bangku-bangkunya tertata rapi, dan indah. Kemudian menjaga kebersihan bisa juga dilakukan dengan buang sampah pada tempatnya. Nanti ada tempat sampah yang khusus untuk sampah organik dan sampah anorganik. Nah, ini sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelasmu, seluruh warga sekolah ini membuang sampah pada tempatnya dan memilah-milah. Karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata, jadi harus tetap bisa menjaga kebersihan, melestarikan lingkungan sekitar dengan berbagai kewajiban-kewajiban yang diatur oleh sekolah. Termasuk kewajiban menanam pohon atau tanaman yang bermanfaat. Jadi minimal kalian nanti menjadi siswa SMP Negeri 29. Punya satu tanaman di sekolah ini sampai kamu lulus dan kamu pelihara dengan baik, maka itulah satu kenang-kenangan bahwa kamu punya pohon atau tanaman yang berada tumbuh subur di sekolah kalian. Nah, untuk menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan ini termasuk mematuhi protokol kesehatan saat pandemi COVID-19.
Ada yang tahu apa saja protokol kesehatan yang harus kita terapkan? Baik, Bu Nur akan memberikan satu tips biar kalian tetap sehat, biar kalian tidak was-was, biar orang tua kalian juga tidak was-was. Dimanapun kalian berada, ikuti protokol kesehatan. Meskipun kalian belum boleh masuk sekolah, tapi protokol kesehatan ini dimanapun kalian berada, kalian bisa terapkan. Kuncinya adalah pertama, pakai masker. Jangan disepelekan ya, pakai masker. Karena ternyata dengan memakai masker itu banyak sekali mengurangi virus yang masuk ke tubuh kita. Bahkan bisa menangkal virus yang masuk ke tubuh kita. Dan kalau sudah pakai masker, jangan lupa juga dicuci kalau memang maskernya dari kain. Jangan 1 bulan maskernya dipakai terus. Nanti percuma pakai masker tapi maskernya kotor. Jadi menyimpan banyak bakteri atau virus. Yang kedua, protokol kesehatan yang harus kita ikuti adalah jaga jarak. Meskipun kalian di rumah, tetap jaga jarak, tetap physical distancing. Jadi kalau misalkan dengan orang baru atau orang-orang yang baru dikenal atau teman-teman yang, main ke rumah, tetap kalian jaga jarak. Jangan sampai bergerombol, berkumpul banyak teman, apalagi tidak pakai masker. Nah, ini yang akan bisa menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang ketiga adalah cuci tangan. Cuci tangan adalah sesuatu yang sebenarnya gampang, mudah, tapi sering kita lupakan. Sering sekali anak-anak mau makan, lupa cuci tangan. Mau makan, lupa cuci tangan. Nah, ternyata dengan adanya wabah COVID ini, penularannya adalah melalui tangan, melalui mulut, melalui wajah, melalui ludah atau, eee, air percikan dari mulut seseorang yang bisa menyebabkan virus itu menular kepada diri kita. Maka rajin-rajinlah cuci tangan, rajin-rajinlah pakai sabun, atau mungkin kalau mau kemana-mana pakai hand sanitizer, nah itu juga lebih baik akan membuat tangan kita tetap bersih, steril, virus-virus akan mati, dan itu pencegahan agar virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Yang terakhir khususnya bagi pemeluk agama Islam adalah rajin wudhu. Kalau kita sudah berwudhu dalam sehari minimal 5 kali, maka kita dalam keadaan bersih. Apalagi setiap mau kegiatan kita wudhu dulu, maka wudhu itu tidak hanya 5 kali, bisa berkali-kali. Dan itu salah satu yang menghindarkan diri kita kena virus. Ini adalah tips bahwa siswa SMP Negeri 29 harus tetap sehat, harus ikuti protokol kesehatan, harus tetap sehat biar anak-anak bisa belajar di sekolah ini.
Ada beberapa protokol kesehatan yang disampaikan oleh Mas Menteri Pendidikan. Yang pertama adalah penggunaan masker, cuci tangan dengan sabun, dan pengecekan suhu tubuh saat berada di sekolah. Peserta didik dan tenaga pengajar diwajibkan menggunakan masker. Setiap orang yang akan memasuki sekolah juga akan melalui pengecekan suhu tubuh menggunakan termogun. Peserta didik dan tenaga pengajar juga wajib berada dalam kondisi sehat. Orang dengan penyakit komorbid atau penyakit penyerta tidak diperkenankan masuk sekolah. Ini maksudnya begini, andaikan nanti di SMP Negeri 29 sudah ada instruksi untuk siswa belajar di sekolah, maka setiap siswa diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama pasti masker yang harus dipakai. Yang kedua, di sekolah kita disiapkan cuci tangan. Disiapkan sabunnya juga. Dan disiapkan termogun untuk mengecek suhu tubuh yang ada pada diri siswa, pada diri pengajar, atau siapapun yang masuk ke sekolah kita. Dan jika ada siswa yang punya gejala-gejala sakit, baik itu pilek, batuk, panas, maka diizinkan tidak masuk kelas atau tidak masuk sekolah. Tetapi karena saat ini kalian masih berada di rumah, kalian juga bisa mengecek suhu tubuh kalian ketika kalian sakit. Atau mungkin ketika kalian ada tanda-tanda batuk, ada tanda-tanda pilek, segera minum obat, segera istirahat yang banyak, sehingga virus dalam tubuh kita itu tidak mempan masuk ke dalam tubuh kita. Imun yang terbaik adalah kalau kita punya pikiran positif. Buat kalian setiap hari senang, ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, itu akan membantu imunitas kalian semua meningkat. Yang kedua, pesannya Pak Menteri, jika nanti sekolah itu sudah boleh dibuka, maka guru atau orang tua yang punya resiko komorbid sebaiknya tidak masuk dulu ke sekolah. Kemudian kapasitas untuk kelas nanti juga dibatasi karena jaraknya minimal 1 meter. Jadi satu kelas itu bisa jadi hanya diisi hanya separuh dari siswa yang biasanya satu kelas adalah 32 siswa. Nah, kalau misalnya nanti benar-benar sekolah sudah dibuka, ini adalah pesannya Mas Menteri Pendidikan, Mas Nadiem Karim ya dengan sebutan itu yang lebih akrab ya, memberikan aturan yang siap bahwa nanti sekolah jika dibuka seperti ini biar semuanya dalam keadaan sehat. Selanjutnya yang ketiga adalah siswa hanya masuk kelas kemudian langsung pulang. Tidak ada istirahat. Kenapa? Kalau pakai istirahat, pastinya nanti kalian akan bergerombol ke kantin. Disitulah tempat penyebaran virus yang paling cepat. Karena itu dimungkinkan jika kalian sudah diizinkan untuk masuk sekolah,
maka kalian tidak ada jam istirahat. Jadi hanya sekolah 3 sampai 4 jam, kemudian langsung pulang. Yang terakhir adalah kalau aktivitas di kantin seperti berkumpul tidak diperkenankan, kemudian kegiatan olahraga juga yang terlalu berkumpul, bergerombol itu juga tidak diperbolehkan, maka kalian tidak perlu khawatir karena aktivitas itu bisa kalian lanjutkan di rumah. Oke, ini salah satu contoh kewajiban melestarikan lingkungan. Ini adalah gerakan menanam tanaman toga atau menanam empon-empon. Nah, ini di saat kemarin anak-anak kelas 7 membawa tanaman toga untuk ditanam di sekolah sebagai bentuk untuk melestarikan lingkungan. Yang kedua, ini contoh juga bahwa di sekolah kalian punya kewajiban untuk melaksanakan kerja kelompok dan pasti hasilnya ada nilai. Ini adalah program Adiwiyata juga termasuk ya. Contohnya ini adalah anak-anak semuanya mengikuti kegiatan zero plastik. Di sekolah ini tidak boleh membawa plastik. Semua membawa tempat minuman dari rumah, bawa minum dari rumah. Jadi di sekolah tidak menjual minuman berbotol atau berplastik. Program Adiwiyata selanjutnya adalah zero plastik. Nah, ini contohnya juga semua terlibat kelas 7, 8, 9. Termasuk kalian nanti jika masuk juga harus membawa tempat minum sendiri. Contoh ruang kelas yang bersih, rapi, dan indah di sekolah kita. Kemudian ada kegiatan keagamaan seperti persiapan penyembelihan korban. Nah, ini harus diikuti. Harus diikuti. Sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan keagamaan Islam yaitu penyembelihan korban. Ini tahun lalu ya. Jadi ada hewan korban, yang satu adalah partisipasi sumbangan Bapak Ibu guru, yang satu adalah sumbangan dari wali murid. Baik anak-anakku sekalian, akan saya putarkan sedikit video pendek, nanti kalian bisa ikuti dengan baik. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu.
Bagaimana dengan tayangan video-video tadi? Oke. Sebelum kita akhiri materi kali ini, Ibu akan memberikan satu catatan bahwa setiap hak yang kita dapatkan itu selalu diikuti oleh kewajiban yang harus kita penuhi. Misalnya saja di rumah. Sebagai seorang anak, kita berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan semua kebutuhan dasar kita dari orang tua. Di waktu yang bersamaan, kita juga memiliki kewajiban untuk mentaati, mematuhi, menyayangi kedua orang tua kita. Seperti saat ini, mungkin saja kamu didampingi oleh orang tua kalian untuk mengikuti PLS daring. Nah, ini termasuk bentuk hak kamu. Ya, kamu butuh diperhatikan. Kesimpulannya adalah jika Anda siap menjadi siswa SMP Negeri 29 Gresik, maka Anda harus siap dengan segala kewajiban yang diatur oleh sekolah. Dan Anda akan mendapatkan pula hak yang harus diterima. Yang kedua, tetap semangat, jalani hidup ini dengan tetap sehat di rumah, kerjakan semua tugas-tugas dari sekolah, dan kalian pasti akan berhasil dan sukses. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Tetap stay at home, tetap sehat, tetap semangat. Menjadi siswa baru SMP Negeri 29 harus menyenangkan, harus berprestasi, harus berakhlak mulia. Terima kasih. Bu Nur akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.